Halo teman-teman, bertemu kembali di video saya di Cherry Ceria Channel, dimana channel ini membahas tentang seputaran dunia warung sembako yang ada di masyarakat. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini dan mau menonton video ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Oke teman-teman, seperti tema di atas, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi cerita atau berbagi pengalaman tentang pentingnya menjaga omset pendapatan di warung sembako kita. Jadi mengapa omset harus dirahasiakan dari lingkungan sekitar kita? Oke, sebelum lanjut di videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sebagai pengelola usaha warung sembako, pasti kita ingin merasakan usaha kita maju dan berkembang dan mendapatkan omset yang maksimal. Tetapi bagi saya, omset pendapatan itu adalah sebuah hasil dari usaha kita. Oleh sebab itu harus dirahasiakan terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita. Saya akan sharing sedikit tentang beberapa alasan mengapa omset yang kita dapatkan dari usaha sembako kita harus dirahasiakan. Alasan yang pertama adalah omset atau penghasilan ini adalah sebuah privasi kita atau hal yang sangat pribadi. Jadi sebisa mungkin omset ini kita rahasiakan. Biarlah hanya diri kita bersama pasangan kita yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu, dan apabila ada seseorang yang menanyakan tentang omset kita cukup menjawab, untuk penghasilan kita ini cukuplah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan bilang atau jangan sebutkan nominal jumlah angka yang kita capai dari penghasilan atau omset kita ini tadi. Yang kedua adalah untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang. Apabila kita bercerita tentang omset kita kepada tetangga atau teman-teman di lingkungan sekitar kita, dampaknya akan berakibat fatal bagi kelangsungan warung sembako kita. Apalagi kita berceritanya dengan orang yang tidak tepat. Tidak menutup kemungkinan cerita kita ini tadi akan menyebar sampai ke warung tetangga kita atau ke pesaing-pesaing kita. Nah, hal ini akan berdampak buruk dengan kelangsungan usaha kita. Jadi sebisa mungkin hindari bercerita tentang penghasilan kita ke banyak orang. Takutnya malah banyak orang yang tidak suka, karena secara manusiawi kebanyakan manusia tidak suka melihat usaha seseorang itu maju. Nah, pasti ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Apabila seorang pengusaha mengalami kebangkrutan, nah maka banyak yang senang dan tepuk tangan. Nah, hal ini
fakta menurut pengalaman yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, dengan merahasiakan omset kita secara tidak langsung, kita menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang warung sembako. Kita juga menghindari hal-hal buruk yang mengancam keluarga dan usaha kita. Nah, alasan yang ketiga adalah menghindari sifat iri dengki. Apabila usaha kita maju dan berkembang, bisa dipastikan banyak orang yang tidak suka. Hal ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Apabila melihat orang lain kesusahan, mereka akan senang, dan apabila melihat orang lain senang, maka mereka akan kesusahan. Nah, itu sudah menjadi fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Jadi, usahakan untuk selalu menjaga rahasia omset kita. Yang penting kita menjalankan usaha kita agar terus maju dan berkembang. Lebih baik fokus bekerja, kelola omset dengan baik untuk kelangsungan usaha kita. Yang keempat, menghindari orang berhutang. Nah, tidak menutup kemungkinan orang-orang pasti akan ada datang kepada kita untuk meminjam uang. Ketika kita selalu menceritakan tentang omset kita kepada banyak orang, maka orang lain akan menilai kita bahwa kita ini sudah memiliki banyak uang. Sebenarnya memberikan pinjaman ini tidak salah ya teman-teman. Namun terkadang di saat pembayaran atau pengembalian akan menjadi permasalahan. Nah, hal ini sangat sering terjadi menurut pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Jadi orang datang ke kita mintanya itu baik-baik, nanti di saat pengembalian atau pembayaran pasti akan menjadi suatu permasalahan baru. Nah, selain itu kita juga di dalam mengelola usaha sembako ini butuh putaran modal. Ketika ada yang meminjam, kemudian kita sudah memberikan tempo atau batas waktu, nah akhirnya mereka itu telat membayar dan bahkan di saat ditagih mereka marah, secara otomatis modal kita akan terhambat oleh modal yang kita pinjamkan tadi. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam pengelolaan keuangan ini, dan untuk omset usahakan harus selalu dirahasiakan kepada siapapun kecuali pasangan kita sendiri atau kepada orang di sekitar kita. Poin yang keempat ini benar-benar harus kita hindari supaya usaha kita ini bisa terus berjalan dan bisa terus berkembang. Namun bukan berarti hal ini menjadi penghalang untuk kita terus beramal atau berbuat baik kepada sesama kita. Hal ini harus kita lakukan demi bertahannya atau kelangsungan usaha kita ke depannya. Nah, itulah tadi 4 poin mengapa omset pendapatan kita harus dirahasiakan dari lingkungan sekitar kita. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.
Salam sukses dan sampai jumpa.